Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengar kisah menegangkan dari seorang jemaah haji asal kota Medan. Saat menunaikan rukun haji, ia mengalami azab mengerikan, lidahnya memanjang dan menjulur ke bawah, membuatnya menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Di Medan, kota yang hiruk-pikuk dengan aktivitasnya yang tak pernah berhenti, seorang pemuda bernama Rizal, hidup dalam kemewahan yang melimpah ruah. Ia adalah satu-satunya pewaris kekayaan konglomerat. Pak Hendra, seorang pengusaha yang mendominasi dunia jual beli mobil dan properti di Sumatera Utara. Sejak kecil, Rizal tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kemewahan, rumah megah dengan pilar-pilar tinggi, halaman luas yang dihiasi tanaman eksotis dan deretan mobil mewah yang terparkir rapi di garasi, menjadi pemandangan sehari-hari baginya. Rizal tumbuh menjadi pria muda yang cerdas dan ambisius, dengan bakat dan kemampuan yang diwariskan oleh ayahnya. Ia menjelma menjadi seorang pengusaha sukses di usia yang sangat muda. Harta yang melimpah ruah, mobil-mobil mewah dan properti di berbagai kota, menjadi bukti nyata dari kesuksesannya. Namun, di balik semua itu, ada kekosongan yang tak terjelaskan. Rizal selalu merasa gelisah seperti ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Pada suatu malam, ketika ia akan tidur, rasa gelisah itu mencapai puncaknya. Ia memutuskan untuk bicara dengan ayahnya. "Pak, kenapa aku tidak merasa bahagia?" tanya Rizal dengan nada putus asa. Pak Hendra yang sedang membaca koran di ruang tamu, menurunkan korannya dan berbicara dengan Rizal dengan penuh pengertian. "Kau telah mencapai banyak hal anakku, tapi tentang kebahagiaan itu bukan hanya soal harta dan kesuksesan. Mungkin sudah saatnya kau mencari ketenangan batin. Papa sarankan kau pergi berhaji. Di sana, mungkin kau akan menemukan jawaban yang kau cari." Rizal terdiam, merenungkan kata-kata ayahnya. Setelah beberapa hari, akhirnya Rizal mengikuti saran dari ayahnya. Dengan harta kekayaannya, Rizal mendaftarkan diri untuk Haji Furodah, jalur eksklusif tanpa antri yang hanya bisa diakses oleh mereka yang berlimpah harta. Perjalanan ke Tanah Suci dimulai dengan segala kemewahan yang bisa dibeli dengan uang, dari pesawat kelas 1, hingga akomodasi mewah di hotel bintang 5, semua disiapkan untuk kenyamanan Rizal. Namun perjalanan spiritual ini segera berubah menjadi pengalaman yang tak terlupakan dan penuh cobaan. Sesampainya di Masjidil Haram, Rizal merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suara azan yang mengalun lembut, kerumunan orang yang beribadah dengan khusyuk, semuanya membuatnya merenung tentang makna hidupnya. Namun di tengah-tengah tawaf, ia merasakan sesuatu yang aneh di lidahnya. Awalnya hanya gatal ringan, ia mengira mungkin sariawan atau panas dalam. Tetapi semakin lama rasa gatal itu berubah menjadi berat dan tidak nyaman. Rizal berusaha mengabaikannya, berpikir bahwa semua itu akan hilang dengan sendirinya. Malam harinya, ia mencari klinik terdekat untuk membeli obat. Dokter memberinya obat sariawan biasa dan menyuruhnya beristirahat. Tetapi esok harinya, saat ia kembali melakukan tawaf, lidahnya semakin berat dan sedikit memanjang. Hingga membuatnya susah berbicara, Rizal merasa malu dan tidak nyaman dan berusaha menutupi wajahnya dengan kain ihram yang di bawahnya, berharap tidak ada yang memperhatikan kondisi anehnya. Hari demi hari lidahnya semakin memanjang, hingga kain yang biasa ia gunakan untuk menutupi wajah tak lagi cukup. Orang-orang di sekitarnya mulai melihat dan berbisik-bisik ketika melihatnya. Rizal merasa malu dan tertekan, dalam keadaan putus asa, ia menangis kesakitan. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit besar di Mekah. Setelah berbagai tes dilakukan, dokter tidak menemukan penyebab medis dari kondisi lidahnya. Semua hasil tes menunjukkan bahwa kesehatannya baik-baik saja. Ketika Rizal sedang menunggu hasil tes di ruang pemeriksaan, seorang dokter spesialis yang soleh dan paham ilmu agama, datang menghampirinya. "Maafkan saya Tuan Rizal, secara medis, kami tidak menemukan apapun yang salah dengan kesehatan Anda. Semua tes menunjukkan Anda sehat," kata dokter itu. Kemudian sang dokter melanjutkan, "Namun ada kemungkinan yang sering diabaikan oleh banyak orang. Bisa jadi, ini adalah ujian dari Allah, atau mungkin azab darinya. Allah memiliki caranya sendiri untuk menyadarkan hambanya." Kata-kata dokter tersebut mengguncang Rizal. Ia merenung sejenak, membiarkan kata-kata dokter tersebut meresap ke dalam jiwanya. Lalu, tak mampu menahan emosinya,
Ia pun menangis, air mata mengalir deras di pipinya, menandakan penyesalan yang amat mendalam. Dalam tangisannya, Rizal mulai menceritakan semua kegiatannya di kampung halamannya, di tanah air. Rizal sering mencaci maki dan menghina karyawannya. Ia tidak segan-segan memarahi mereka dengan kata-kata kasar, jika mereka berbuat salah, bahkan pernah menyebabkan seorang karyawan menangis dan mengundurkan diri. Sebelum mengundurkan diri, karyawan itu berkata dengan isakan tangis yang mendalam, "Semoga Allah memberikan azab pada lidahmu, yang sering menggores hati orang lain." Tak hanya itu, Rizal juga sering memfitnah saingan bisnisnya demi memperbesar usahanya sendiri. Semua itu ia lakukan demi kesuksesan, tanpa memikirkan dampaknya pada orang lain. Dokter Soleh itu mendengarkan dengan seksama, menunggu hingga Rizal selesai mengungkapkan penyesalannya. Lalu, dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Tuan Rizal, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ketika seorang hambanya bertaubat dengan sungguh-sungguh dan memohon ampun. Allah akan menerima taubatnya. Ini mungkin adalah cara Allah mengingatkanmu untuk kembali ke jalannya. Mohonlah ampun padanya dan perbaikilah hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu." Kata-kata dokter tersebut memberikan Rizal harapan baru. Tanpa menunggu lama, Rizal kembali ke Masjidil Haram. Ia berdiri di depan Ka'bah, menatap dengan penuh haru dan penyesalan. Air mata mengalir deras membasahi pipinya ketika ia berdoa, "Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosaku," bisiknya pelan, "ampunilah dosa-dosaku. Aku telah menyakiti banyak orang dengan lidahku. Aku sering menghina mencaci maki karyawanku, dan memfitnah saingan bisnisku tanpa berpikir panjang. Ya Allah, aku menyesal atas semua perbuatanku. Berilah aku kekuatan untuk berubah menjadi lebih baik." Meski lidahnya tidak langsung sembuh, Rizal merasa tenang. Ia melanjutkan ritual hajinya, tanpa menghiraukan lidahnya yang panjang. Kini ia tidak peduli lagi terhadap pandangan orang lain. Sepulangnya ke Indonesia, lidahnya masih memanjang, tetapi tidak terlalu panjang lagi. Rizal mengumpulkan seluruh karyawannya dan meminta maaf atas segala perkataannya yang kasar, yang mungkin menyinggung hati mereka selama ini. Para karyawan terkejut dan terharu. Mereka melihat perubahan yang nyata pada diri Rizal. Hari demi hari lidah Rizal mulai memendek, dan akhirnya kembali normal. Kini Rizal menjadi sosok yang lebih baik, tutur katanya lemah lembut, dan ia tidak lagi memfitnah orang lain demi bisnisnya. Ayahnya, Pak Hendra, merasa bangga dan senang melihat perubahan anaknya. Di antara segala pencapaian duniawi, Rizal akhirnya menemukan makna dari kebahagiaan yang sejati. Ketenangan hati yang selama ini ia cari, ditemukan dalam penyesalan dan taubat yang tulus. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.